Sidang putusan Markus terdakwa kedua kasus ijazah palsu milik Abdul Qodir mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo divonis 10 bulan kurungan penjara dengan denda 50 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. Putusan itu dijatuhkan oleh majelis hakim pada saat persidangan yang dilakukan secara virtual. Kuasa hukum Markus Husnan Taufik mengatakan kecewa terhadap putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap kliennya itu. Hosnan menilai kliennya itu tidak ada sedikit pun niatan untuk melawan hukum. Kliennya itu hanya memiliki niatan yang baik untuk membantu, namun disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Putusan dari Markus seperti apa, Pak? Tanggapannya? Ya, putusan barusan 10 bulan ya. 10 bulan, 1 bulan subsidiar 50 juta. Bagi kami memberatkan lagi karena Pak Markus itu tidak ada niatan sedikit pun melakukan perbuatan melawan. Dia tulus, mulia, ingin membantu orang lain, tapi bantuan itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam perkara ini kami kecewa lah terhadap majelis hakim yang tidak menegur sedikit pun terhadap John Junaidi yang diduga berat telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah baik pada waktu sidangnya Abdul Qadir maupun sidang Markus, sebagaimana hakim punya wewenang untuk memerintahkan jaksa penuntut umum langsung ditahan itu saksi sebagaimana KUHP 172 itu 174 maaf, 174 itu ya, mohon maaf, di KUHP ayat 2 itu jelas itu itu acuannya. Jangan karena ya mudah-mudahan bukan karena wakil ketua dewan lalu hakim punya keengganan untuk menegur pun tidak hakim pada waktu sidang, padahal hakim berdasarkan nuraninya kan sudah bisa dilihat dan bisa diduga berat bahwa John Junaidi itu diduga melakukan memberi keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan. Ini kecewaan kami sebagai penasihat. Hal senada juga disampaikan oleh Pradipto Atmasunu, kuasa hukum terdakwa Markus lainnya, mengatakan meskipun kecewa dengan putusan hakim, pihaknya masih belum bisa memutuskan untuk mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan terhadap kliennya itu. Untuk mengajukan banding, pihaknya masih pikir-pikir dulu, sebab perlu musyawarah dengan keluarga dari kliennya untuk langkah selanjutnya. Selain itu, Humas Pengadilan Negeri Keraksaan Yudhistira mengatakan bahwasannya vonis 10 bulan dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan penjara sudah tepat. Pasalnya, terdakwa Markus ada hal yang memberatkan dan meringankan. Markus seperti apa, Pak? Untuk sidang barusan terkait putusan itu diputus 10 bulan. Iya, subsidiar 1 bulan, dendanya 50 juta. Seperti apa tanggapannya, Pak? Ya kami kecewa lah karena sesuai dengan pasal 174 ayat 2 seharusnya saksi yang memberikan keterangan palsu itu pada saat itu hakim ketua sidang karena jabatannya atas permintaan penuntut umum atau dakwa dapat memberikan perintah supaya dilakukan penahanan pada saat sidang itu seharusnya seperti itu. Apa nanti akan dilakukan banding? Ya kita pikir-pikir dulu lah. Iya. Kita pikir-pikir dulu, kita bekerja, ada partner lah kita, kangen sama keluarga, nanti kita pikir-pikir. Dari pihak hakim untuk penetapan tersangka baru, kira-kira bagaimana dari sidang kedua? Kalau untuk penetapan tersangka baru untuk hakim, ya itu yang kami tunggu. Tapi katanya memang tidak punya hak katanya, gimana? Ya kita mengacu pada KUHP ya. KUHP pasal 174 ayat 2, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpahan palsu. Kita mengacu pada KUHP ya.
Portal Indonesia mengabarkan.